Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Echinoidea ingin memaparkan sebuah video. Sebelumnya, perkenalkan ada Azharani Yumna, Kamila Yuna, Siti Masufa, dan Hairul Umam. Bulu babi adalah jenis binatang laut yang berbentuk bulat yang seluruh tubuhnya ditutupi oleh duri tajam. Duri ini berfungsi untuk melindungi diri dari serangan makhluk lain. Bulu babi tidak memiliki lengan. Tubuh bulu babi berbentuk bulat seperti bola dengan cangkang yang keras berkapur. Mulutnya terletak di bawah menghadap ke bawah, dan anus terletak di bagian atas di puncak cangkang yang membulat. Bulu babi hidup pada ekosistem terumbu karang dan ekosistem lamun. Habitat bulu babi pada terumbu karang disebabkan karena pada daerah tersebut terdapat makanan yang bisa dikonsumsi oleh bulu babi, yaitu alga yang terletak pada terumbu karang. Bulu babi dapat ditemukan di hampir semua pesisir perairan, mulai dari daerah pasang surut hingga daerah dalam. Bulu babi juga lebih menyukai perairan yang jernih dan airnya relatif tenang. Siklus hidup bulu babi sendiri dimulai pada saat pemijahan yang diikuti pembuahan. Pembuahan terjadi di luar tubuh di mana sperma yang berasal dari induk jantan membuai telur-telur dari induk betina, yang kemudian menjadi larva atau kita kenal bluteus. Bulu babi sudah dapat dikatakan menjadi anakan apabila sudah terdapat tentakel, duri, dan pedis laria. Dan wow, ia tumbuh menjadi bulu babi dewasa. Telur yang berhasil dibuai akan tumbuh dan menetas. Embrio landak laut akan berenang selama masa pertumbuhannya. Saat dalam masa pertumbuhan, bentuknya seperti lunar lander. Organ dalam bulu babi terdiri dari lambung, tembolok, gigi, ampula, gonad, mulut, dan anus. Lambung berfungsi sebagai membantu proses pencernaan. Tembolok merupakan alat pencernaan yang khas yang dimiliki bulu babi dengan fungsi untuk menggiling makanan yang berupa ganggang atau sisa-sisa organisme. Anus sendiri terletak pada bagian dorsal tetapi tidak memiliki fungsi karena bahan makanan yang tidak dicerna dikeluarkan melalui mulut. Mulut sendiri berfungsi sebagai pemakan mangsa yang dilengkapi dengan 5 buah gigi di daerah oral. Ampula semacam gelombang berotot yang berfungsi untuk meletakkan diri pada benda lain. Gigi bulu babi untuk mengunyah makanan termasuk batu. Gonad sendiri terdapat di dalam cangkang, di dalam gonad terdapat sel makanan. Usus berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses pencernaan yang di dalamnya terdapat enzim. Bulu babi ada yang bersifat hermaprodit, tapi yang utama terjadi fertilisasi secara eksternal. Proses ini dibantu oleh arus dan gelombang yang kemudian menghasilkan morula, blastula, juvenil, bulu babi muda, hingga dewasa. Proses pembelahannya sendiri terjadi kurang lebih 10 jam sebelum si jagoan aktif berenang. Sistem pencernaan bulu babi berupa saluran panjang dan melingkar di dalam cangkang. Saluran pencernaan dimulai dari mulut, terletak di area oral, kemudian kerongkongan yang memiliki saluran sifon dan bersilia. Saluran pencernaan yang dikelilingi oleh 5 rangka samping yang ada dalam cangkang atau dikenal sebagai letera Aristoteles merupakan lambung yang diperluas oleh kantong-kantong yang berakhir di Pernafasan bulu babi menggunakan paru-paru kulit atau dermal branchiae, yaitu penonjolan dinding rongga tubuh atau selom yang tipis. Tonjolan ini dilindungi oleh silia dan pedicelaria. Pada bagian inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Bulu babi memiliki gonad yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Selain mengandung racun, bulu babi mempunyai manfaat sebagai makanan, hewan hias, dan pengobatan penyakit pada manusia. Pada ekosistem terumbu karang, bulu babi membawa peranan penting diantaranya sebagai tempat hidup hewan laut seperti ikan, udang, dan kepiting makanan, beberapa jenis ikan, dan penyeimbang terumbu karang untuk mengontrol pertumbuhan makro, alga, dan karang. Bulu babi juga digunakan sebagai hewan uji dalam penelitian lingkungan di mana bulu babi digunakan sebagai penentu pencemaran air dikarenakan ketersediaannya di alam, mudah untuk diambil, dan pembentukan membran fertilisasinya terlihat dengan jelas. Bulu babi merupakan spesies kunci bagi komunitas terumbu karang di perairan. Bulu babi adalah salah satu pengendali populasi makroalga dan mikroalga. Mikroalga merupakan pesaing bagi hewan karang dalam memperebutkan sinar matahari. Apabila populasi bulu babi menurun, maka akan berakibat pada kematian terumbu karang.
Hal ini dikarenakan populasi mikroalga akan terus meningkat dengan signifikan, sehingga menutupi terumbu karang. Sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi pada bulu babi belum ditemukan. Dengan kata lain, bulu babi tidak memiliki sistem peredaran darah. Akan tetapi, filum Echinodermata memiliki sistem peredaran darah yang umumnya radial. Sistem peredaran darah radial terdiri atas cincin pembuluh darah radiat, dan pembuluh darah trans. Sistem peredaran darah tersebut mengalami reduksi, colong dibatasi oleh peritoneum bersilia, rongga colong yang luas berisi amebosit yang dapat bergerak dengan bebas. Sistem syaraf bulu babi memiliki tata letak yang sederhana. Pusat syaraf berupa cincin yang melingkari mulut yang selanjutnya bercabang ke syaraf. Sistem syaraf terdiri dari cincin syaraf dan tali syaraf pada bagian lengan-lengan. Sistem syaraf dibagi menjadi sistem syaraf oral, terdiri dari cincin syaraf di sekitar mulut. Kedua, sistem syaraf dalam berupa bentuk lapisan syaraf bagian lateral dinding oral sinus hiponeural di epitelium coelomik. Sistem syaraf aboral atau coelomik berada di bagian luar peritoneum parietal pada sisi aboral. Sistem ini mengendalikan otot tubuh dan berfungsi motorik. Yang terakhir, sistem syaraf visceral terdapat pada dinding usus. Sistem ini mengendalikan otot saluran pencernaan yang dihubungkan dengan reseptor visceral. Kita masuk ke bagian paling penting dari Echinodermata. Ya, ambulakral. Sistem saluran air ini terdiri dari madreporit, saluran batu, saluran cincin, hingga ke radial, lateral, lalu berakhir di ampula dan kaki tabung. Sistem ini fungsinya bagi bulu babi untuk bergerak, bernafas, atau membuka mangsanya. Sendolar merupakan biota yang berangka keras dan tersusun dari lempeng kalsium karbonat. Binatang ini memiliki tubuh tidak beraturan atau irregular, pipih, dan tidak memiliki lengan. Tubuhnya dipenuhi dengan duri-duri pendek yang tidak terlalu tajam. Mulutnya terletak di bagian tengah bawah tubuh. Dan permukaan tubuh pada bagian atas sendolar terdapat pola berbentuk bunga dengan 5 kelopak yang sering disebut dengan petals. Umumnya, habitat sendolar berada di tempat berpasir dengan kondisi arus dan gelombang yang tenang. Dikarenakan, biota ini akan membenamkan seluruh tubuhnya ke dalam substrat. Penyebab sendolar menyukai daerah berpasir karena sendolar menelan pasir yang ada pada medium sekitarnya. Siklus hidup sendolar sama seperti Echinodermata lainnya, terutama saudaranya, ya, bulu babi. Ketika fase larva, sendolar mampu mengkloning diri akibat ancaman predator. Dari kloning ini, kemudian tumbuh menjadi bulu babi dewasa. Sungguh spektakuler, bukan? Organ dalam sendolar terdiri dari gonophore, madreporit, ambulacral region, lunul. Gonophore merupakan saluran telur yang nantinya akan dibuahi oleh sendolar jantan. Madreporit berfungsi sebagai penangkap air yang dapat mengontrol masuk dan keluarnya air secara terkendali. Ambulacral region berfungsi sebagai pengontrol segala pergerakan sendolar. Lunul merupakan celah-celah yang terdapat pada sendolar. Reproduksi sendolar sama seperti echinoid lainnya. Terjadi peleburan sel telur dan sperma yang kemudian menghasilkan telur yang dibungkus jelly coat. Di sisi lain, makhluk pasir ini juga mampu mengkloning dirinya sendiri saat menghindari predator. Wow. Sendolar merupakan biota air yang memakan partikel makanan kecil di pasir. Partikel-partikel mendarat di duri dan kemudian diangkut ke mulut sendolar menggunakan kaki tabungnya, pedicelaria atau penjepit, dan lendir berlapis silia. Sistem pencernaan pada sendolar sama seperti Echinodermata umumnya cukup berkembang, akan tetapi tidak memiliki sistem ekskresi dan bersaluran reproduksi sederhana. Pernafasan sendolar menggunakan dermal branchiae atau paru-paru kulit, yaitu penonjolan dinding rongga tubuh atau selom yang tipis. Tonjolan ini dilindungi oleh silia dan pedicelaria. Di bagian ini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida.
Sendolar memiliki peranan sebagai indikasia atau pertanda kualitas ekosistem tersebut, karena biota ini dapat hidup selama lebih dari 10 tahun, di mana jika biota ini mengalami kematian cepat, maka dapat dipastikan dalam ekosistem tersebut terjadi penangkapan secara tidak ramah lingkungan. Secara ekologis, sendolar membantu pada tingkat kesuburan substrat pada dasar perairan karena secara tidak langsung sendolar akan memakan deposit. Sendolar juga berperan sebagai pencegah terjadinya pemupukan, pembusukan bahan-bahan organik, dan membantu mengontrol populasi hama dari patogen tertentu. Sendolar yang merupakan bagian dari Echinodermata menjadi salah satu spesies kunci bagi ekosistem terumbu karang. Secara ekologi, fauna Echinodermata berperan sangat penting dalam ekosistem terumbu karang, terutama dalam rantai makanan, karena biota tersebut umumnya sebagai pemakan detritus dan predator. Di antara jenis-jenis sendolar yaitu Laganum retins, Laganum laganum, dan Laganum central, dan masih banyak yang lainnya. Sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi sendolar yang merupakan filum Echinodermata pada umumnya tereduksi dan sukar untuk diamati. Sistem peredaran darah terdiri dari pembuluh darah yang mengelilingi mulut dan dihubungkan dengan 5 buah pembuluh radial ke setiap bagian lengannya. Namun, pada kelas Echinoida seperti sendolar, sampai saat ini belum terdapat bukti bahwa pada biota tersebut memiliki sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah. Sistem syaraf pada sendolar terdiri dari cincin syaraf dan tali syaraf pada bagian lengan-lengannya. Sistem syaraf dibagi menjadi cincin syaraf yang mengelilingi mulut, 5 syaraf radial yang terdapat pada sepanjang saluran radial, dan plexus subepidermal merupakan syaraf yang mengendalikan podia, duri, dan pedicelaria. Untuk sendolar, sistem ambulakral juga terdiri dari madreporit, saluran batu, saluran cincin, radial, lateral, lalu ke ampula, dan berakhir di kaki tabung. Fungsinya untuk bergerak, bernafas, dan membantu membuka mangsa untuk memakan. Ya, sekian video pemaparan tentang Echinoidea dari kelompok kami. Terakhir, terima kasih kepada Ibu Dr. Insinyur Suryanti MPI, Ibu Insinyur Siti Rudianti MSI, Pak Wiwit Teguh Taufani SPI MSI, dan seluruh tim asisten Avertebrata Air serta seluruh praktikan dari MSP 2019. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dengan materi yang lebih menarik.